Tapi satu ini harus saya respon. Saya terima kasih kepada semua yang menanggapi ceramah saya, terutama tentang itu loh, aba-aba la ilaha illallah tuh, la ilaha illallah hayyun maujud. Itu ada yang merespon lagi. Oke, saya senang ada yang merespon, tertulis banyak ya, banyak tertulis. Kemudian yang terbuka melalui YouTube ada Gus Afandi, ada Gus Zaka. Terima kasih Gus, terima kasih, penjenengan masih muda tapi sangat limpat, sangat hebat. Saya akui ini kelebihan teman-teman pesantren, bahwa bisa mencermati bahasa dengan baik. Saya akui kebenaran penjenengan dan kebaikan penjenengan, saya akui. Saya tidak menolak bahwa apa yang penjenengan jelaskan, baik yang dua Gus ini maupun yang merespon melalui tulisan, saya hargai pendapatnya, saya hormati orangnya. Tetapi kalau bagaimana saya, ya mohon maaf, saya juga punya hak untuk berbeda tanpa menyalahkan. Yang tetap hayyun maujud, ya sudahlah, monggo, monggo. Kalau memang pendengar yakin hayyun maujud itu adalah kebenaran, monggo. Memang kalau di Aqidatul Awam saya juga pernah hafal loh. Aqidatul Awam dulu saya hafal. Ada memang ungkapan Aqidatul Awam itu syair akidah yang disusun oleh Al-Habib Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki. Itu menyusun salah satu bunyi syairnya itu, fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Itu antara lain ada kata maujud untuk Allah SWT. Oke, saya tahu itu, saya pernah hafal itu, tapi saya juga pernah memperdebatkan itu. Tetap menghormati Syekh Ahmad Al-Marzuki, tetap menghormati para lughawiyin, para ahli bahasa yang berpegang pada ini, monggo. Penjenengan benar, tidak salah. Tapi kami sebagai bagian ahli, bukan ahli sih, saya alumni S1 Fakultas Adab Al-Azhar, kemudian S2 Fakultas Pengajaran Bahasa Liga Arab di Sudan. Artinya saya menekuni bahasa juga cukup lama, selain fikih itu menekuni bahasa, dan saya punya komunitas waktu itu, tahun 80-an waktu itu, mendiskusikan ini. Loh, ini karangan orang alim, iya. Habaib, iya. Baik, syair itu loh, syair tadi loh, fallahu mawjudun itu, iya. Kami hormati orangnya, kami hargai pendapatnya. Tapi rasanya kami sebagai bagian dari orang yang menekuni bahasa, bahkan sastra Arabnya, tidak enak kalau menyebut Allah SWT itu maujud, itu tidak enak. Toh ada sifat wajib Allah namanya wujud, mau iya pakai wujud, itu sifat wajib Allah. Atau bahkan pakai Asmaul Husna, ini hadis Asmaul Husna wajid, hayyun wajid boleh, hayyun wujud boleh, hayyun maujud monggo, silahkan saja. Karena secara bahasa memang maujud itu bisa bermakna ada dalam bahasa sehari-hari. Finhu, maujud itu memang iya, saya tahu itu, saya mengaku itu. Tapi untuk Allah SWT enggak iso saya. Wong ada kata lain yang lebih pasti tidak diperselisihkan, yaitu wujud atau wajid. Dan sesungguhnya ungkapan ini tidak ada tuntunannya, mohon maaf ya, mohon maaf. Nabi SAW tidak pernah begini, para sahabat juga tidak, saya tidak tahu dimulai dari siapa. La ilaha illallah hayyun maujud itu dari mana, yang jelas ada di buku-buku majmu' ya. Oke, tidak saya salahkan, orangnya saya hormati sekali lagi, termasuk dua Gus yang menyampaikan di YouTube itu, saya hargai pendapatnya, saya hormati orangnya. Tapi untuk saya tidak, lebih baik tidak usah pakai lah. Toh itu ya, misalnya la ilallah langsung seperti di sini kan tidak apa-apa. Ada apa-apa, hayyun maujud itu bukan tuntunan dari Nabi. Saya tidak menyalahkan, tapi kalau tidak ada tuntunannya, mbok iya kita menggunakan yang tidak diperselisihkan. Tapi sekali lagi, kepada yang masih menggunakan, oke, saya mudun,
Saya turun kalau dulu kenceng, ya, ndak wis. Karena saya tahu beliau-beliau juga punya alasan yang bagus, yang secara bahasa bisa dibenarkan. Hanya secara rasa untuk Allah SWT, wong ada kata lain wujud atau wajid, kenapa masih tetap pakai kata maujud? Tapi kalau merasa benar, merasa biasa, ya sudahlah, kita damai saja, kita enjoy saja. Panjenengan benar dan panjenengan boleh melaksanakan itu, saya juga akan melaksanakan seperti ini bersama teman-teman saya yang sefaham waktu itu, ya, waktu tahun 80-an, entah sekarang masih hidup atau enggak, yang jelas teman-teman bukan ahli bahasa, saya waktu itu komunitas bahasa, karena waktu menganalisis ada naqdun nusus, kritik sastra, kritik kata, kritik ungkapan, itu salah satu yang kami diskusikan adalah maujud untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ada di kitab Aqidatul Awam. Tanpa menyalahkan, tanpa merendahkan, saya tidak memakai itu. Gitu nggih? Selesai. Terima kasih kepada semua yang merespon saya, baik tertulis maupun terungkap, terucap, semua adalah kebaikan, niatnya baik, dan itu adalah suatu urun ilmu kepada para penonton dan para pembaca.